Permasalahan sosial sering kali berkaitan dengan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakstabilan, atau ketidakseimbangan dalam masyarakat. Masalah sosial timbul akibat dari interaksi sosial, baik antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Itulah mengapa diperlukan tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaikinya. Permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan bersifat immoral dan berlawanan dengan hukum. Adapun dampak dari adanya permasalahan sosial di masyarakat, dan inilah beberapanya. Yang pertama ialah meningkatnya tingkat kriminalitas. Yang keduanya adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Jadi semenjak adanya permasalahan sosial ini banyak dampaknya teman-teman yang sangat negatif. Dan ketiga ini juga adanya perpecahan kelompok, lalu adanya munculnya perilaku menyimpang, dan terakhir ialah meningkatnya tingkat pengangguran. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum. Selanjutnya, faktor biologis. Masalah ini dapat ditimbulkan akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru, dan makanan beracun. Penyakit menular dapat menimbulkan masalah sosial jika penyakit tersebut sudah menyebar di seluruh wilayah. Kurang gizi juga merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ini, yaitu faktor biologis. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial. Krisis global dan PHK dapat memicu tindak kriminal. Masalah tersebut didorong karena adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Misalnya, pengangguran, anak jalanan, dan lain-lain. Faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang berhubungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada, seperti aliran sesat dan pemahaman lainnya yang menyimpang dari ajaran agama, yang jika diamati secara detail sangat tidak masuk akal. Lalu selanjutnya yaitu faktor budaya. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh, kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, dan bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Jurus Sujono Sukanto berpendapat bahwa kemiskinan merupakan keadaan ketika seorang individu maupun kelompok individu tidak sanggup untuk memelihara dirinya dengan taraf kehidupan kelompok yang ada, serta tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental dan fisiknya untuk mencapai taraf kehidupan kelompok tersebut, yaitu ada beberapa faktornya. Yang pertama, lajunya pertumbuhan penduduk. Yang kedua, masyarakat pengangguran meningkat. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Yang keempat, terjadi bencana alam. Yang kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Selanjutnya yaitu ada 4 jenis kemiskinan yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan yang terakhir adalah kemiskinan struktural. Lalu selanjutnya ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan. Yang pertama, meningkatnya kriminalitas di suatu daerah. Lalu yang kedua, angka kematian semakin meningkat. Lalu yang ketiga, akses mendapatkan pendidikan tertutup. Yang keempat, meningkatnya angka pengangguran. Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, konflik yang terjadi di masyarakat akan semakin bermunculan. Lalu selanjutnya yaitu ada cara mengatasi kemiskinan. Yang pertama, melakukan pembaharuan pada data penduduk. Yang kedua, melakukan integrasi penyaluran bansos. Dan yang ketiga, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin. Yang keempat, memberikan intensif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kelima, mengelola APBN dengan cermat. Berikut adalah contoh kemiskinan.
Yang kita ambil yaitu kemiskinan relatif, contohnya masyarakat pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Ketidakadilan merupakan perlakuan tidak sama terhadap bagian hak seseorang atau kelompok di dalam kehidupan masyarakat. Tindakan sewenang-wenang tersebut telah menjadi salah satu isu sosial yang meresahkan dan mengancam hak asasi manusia. Abang punya aku. Aduh, ini ke Bunda. Bunda! Ada apa sih? Ini si Abang ambil mainan aku. Ya udah, biar adil. Abang dikasih mainan sama Bunda karena Abang lebih pantas mendapatkan ini daripada adik. Buat adik, gak usah ribut lagi ya. Mengatasi penyebab ketidakadilan sosial merupakan proses yang kompleks dan berkepanjangan. Hal ini memerlukan pendekatan komprehensif yang secara bersamaan mengenai faktor ekonomi, politik, dan sosial. Dengan menciptakan masyarakat yang menghargai kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas, kita dapat memperjuangkan masa depan di mana ketidakadilan sosial tidak lagi menjadi kenyataan. Ketidakpastian memiliki bentuk. Yang pertama ialah stereotip. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya, yaitu kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun non-verbal. Yang kedua ialah marginalisasi, ialah proses peminggiran. Ini terjadi ketika sekelompok orang atau individu masyarakat, misalnya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, seringkali tidak mendapatkan akses yang layak dan fasilitas yang lain-lainnya. Yang ketiga ialah ada subordinasi. Subordinasi adalah penilaian terhadap seseorang melalui gender dan dianggap lemah. Misalnya, perempuan seringkali dicap sebagai tidak pantas untuk bekerja dan nilai suatu bentuk diskriminasi juga. Yang keempat ialah dominasi, adalah kondisi di mana kelompok memiliki kekuasaan atau kontrol yang signifikan atas kelompok lainnya. Ini bisa terjadi berbagai konteks seperti dalam hubungan sosial, politik, dan ekonomi. Kriminalitas atau kejahatan bisa diartikan sebagai tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana yang bersifat merugikan dan tentunya ditentang oleh masyarakat sekitar. Secara sosiologis, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar norma sosial. Hal itu sungguh sangat merugikan orang lain dan juga membahayakan bagi masyarakat, maupun secara psikologis, ekonomis, maupun politis. Nah, teman-teman, nanti di sini kita akan melihat contoh dari kriminalitas, yaitu pencurian. Nah, teman-teman, kita lihat coba mereka sedang beraksi, ya, berusaha untuk masuk ke rumah, entah itu di dalam rumahnya mengambil laptop, TV, atau bagaimanapun. Kita lihat saja ya. Coba. Forbidden. Here, come. Here. So, you're hiding. That in person. Wah, betul. Lu pencuri ya? Bukan, Bang.